Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk materi cara menghitung alokasi waktu, program tahunan, dan program semester. Kali ini yang akan kita bahas mengenai tahun akademik 2020-2021 karena memang kita sedang berada di tahun pelajaran 2020-2021, maka untuk kalender pendidikan yang akan kita hitung untuk mencari alokasi waktu yang dibutuhkan selama 2 semester di tahun akademik 2020-2021 itu adalah kalender pendidikan Provinsi Banten tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini kalender pendidikan Provinsi Banten. Ya, di sini dijelaskan ada keterangan ada yang berwarna seperti ini. Nah, ini ada keterangan yang di bawah. Yang hijau itu apa? Misalnya yang hijau itu di sini adalah kegiatan awal masuk sekolah, kemudian ada yang bulat merah seperti ini, libur resmi nasional atau cuti bersama. Yang segitiga ini adalah PTS dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau memang tidak berwarna putih, ya, ada warnanya, ada coretannya, di sini bisa dilihatnya keterangannya ya. Jadi itu libur apa, kemudian dalam kegiatan apa. Nah, untuk minggu efektifnya sebetulnya sudah ada di kalender pendidikan ini bahwa semester 1 itu minggu efektif pembelajaran ada 19 minggu. Kemudian di semester 2 ada 15 minggu. Tapi kita harus tahu nih, bagaimana cara mencari minggu efektif yang jumlahnya 19 minggu ini. Nah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah hitung dulu jumlah keseluruhan minggu dalam tiap bulan. Kita lihat, jadi keseluruhan minggu di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember itu di semester 1. Kita balik lagi ya ke kalender pendidikan. Kita lihat di sini jumlah keseluruhan minggu di bulan Juli. Karena minggu pertama itu mulainya di hari Rabu, jadi ini kita tidak perlu hitung satu. Kita mulai di hari Senin di minggu ini. Ya, di sini kita lihat ada berapa minggu? 1, 2, 3, 4. Berarti bulan Juli keseluruhan minggunya jumlahnya 4 minggu. Kemudian masuk ke bulan Agustus. Karena ini Sabtu, cuman 1 hari, kita hitungnya juga yang full ya, keseluruhan. Jadi ini 1 Agustus, 2, 3, 4. Jadi ada 4 minggu juga, 1 nggak usah dihitung. Kemudian di bulan September, nah di bulan September ini kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 saja karena ini di minggu terakhir ini Senin, Selasa, Rabu. Itu kalau 3 itu tidak usah dihitung jadi 1 minggu. Kalau di sininya 3 hari, tidak usah dihitung jadi 1 minggu. Kalau lebih dari 3 itu baru dihitung 1 minggu. Otomatis bulan September itu keseluruhan minggunya ada 4 minggu. Masuk ke bulan Oktober, sama bulan Oktober juga. Ini ada 3, jadi kita tidak usah hitung 1. Kita mulai hitungnya di minggu ini. 1, 2, 3, 4, maka bulan Oktober juga keseluruhan minggunya ada 4. Masuk ke bulan November, 1, 2, 3, 4, 4 minggu juga. Dan bulan Desember ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan lebih dari 3 ya. Di minggu terakhir ini ada 4 hari. Berarti kita hitung 1. Berarti ini ada 5 minggu di bulan Desember. Tadi bulan Juli itu 4, Agustus 4, September 4, Oktober 4, November 4, Desember 5. Jadi keseluruhan minggu di bulan di 6 bulan ini yang ada di semester 1 itu kita jumlahkan totalnya ada 25 minggu. Ya. Kemudian kita lihat lagi keseluruhan minggu yang ada di semester 2.
semester 2 itu ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kembali lagi kita ke kalender pendidikan. Bulan Januari ini hanya 2 hari, jadi kita tidak usah hitung 1 ya. Cukup dari sini 1, 2, 3, 4. Maka keseluruhan minggunya ada 4. Februari 1, 2, 3, 4. 4 juga. Kemudian di bulan Maret 1, 2, 3, 4. 4 ya. Ini cuma 3 hari. Hanya 3 hari. Jadi kita tidak usah hitung 1. Jadi Maret juga 4. April. Ini hanya 3 hari. Jadi kita tidak usah hitung 1. 1, 2, 3, 4. April juga 4. Mei. Ini 1 hari ya. Tidak usah hitung. Jadi langsung ke sini. 1, 2, 3, 4. Mei juga 4. Kemudian kita masuk ke bulan Juni 1, 2, 3, 4. Bulan Juni juga 4. Ini 3 hari kita tidak usah hitung. Kalau minggu itu tidak perlu kita hitung ya. Bu, itu kan minggu ada 1, 2, 3, 4. Itu tidak perlu. Jadi kita lihat dari hari Seninnya saja. Senin, Selasa, Rabu. Nah 3 berarti tidak usah dihitung 1. Gitu ya. Kecuali lebih dari 3 baru kita hitung 1, otomatis bulan Juni juga jumlah keseluruhan minggunya di bulan Juni ada 4. Kembali lagi, Januari 4, Februari 4, Maret 4, April 4, Mei 4, Juni 4. Jadi keseluruhan minggu di semester 2 itu adalah 24 minggu. Sudah ketemu tuh. Jadi jumlah keseluruhan minggu dalam tiap bulan ini sudah ketemu. Di semester 1 25 minggu, di semester 2 24 minggu. Nah, sekarang langkah kedua kita hitung minggu tidak efektifnya. Minggu tidak efektif itu artinya tidak ada pembelajaran di sana. Entah itu libur dan lain sebagainya. Di semester 1 itu liburnya yang pertama ini ada libur semester. Ya, lihat keterangannya. Libur semester di bulan Juli. Kemudian ada kegiatan awal masuk. Nah, ini juga biasanya belum efektif tuh belajar 1 minggu. Ya, belum efektif. Halal bihalal, perkenalan lah buat mahasiswa atau misalnya buat siswa baru. Kemudian juga pilih-pilih kursi ya. Nah itu intinya 1 minggu itu kita belum efektif belajar. Nah, jadi yang pertama tadi ada libur semester, yang kedua kegiatan awal masuk, kemudian di semester 1 juga minggu tidak efektif itu karena adanya libur nasional. Ini banyak nih libur nasionalnya nih. Kalau dihitung bisa sampai 1 minggu. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya kan? Hampir 1 minggu kan? 6 hari. Berarti kita masukkan juga bahwa ada minggu tidak efektifnya itu adalah libur nasional. Kemudian ada PTS. Penilaian tengah semester. Sekarang namanya PTS ya, penilaian tengah semester. Ini yang segitiga biru ini. Nah, ini juga tidak ada pembelajaran di sini, artinya minggu tidak efektif, tidak ada pembelajaran. Setelah itu, di semester 1 juga ada penilaian akhir semester. Ini yang di garis biru ini ya. Nah, dan yang terakhir, setelah penilaian akhir semester, itu biasanya ada pembagian rapot. Selesai penilaian akhir semester, itu biasanya tidak ada lagi pembelajaran kan, paling remedial dan lain sebagainya. Pembelajaran penerimaan materi itu udah nggak ada. Nah, yang ada adalah kelas meeting gitu ya, itu udah nggak efektif tuh belajar, pembagian rapot. Nah, jadi ada 6 di bulan September minggu tidak efektifnya. Libur semester, kegiatan awal masuk, libur nasional, PTS, PAS, dan pembagian rapor. Ada 6 ya. Nanti kita cross check. Kemudian di semester 2 ini lebih banyak minggu tidak efektifnya. Karena di semester 2 itu ada libur semester nih. Ya, sampai sini nih libur semester
di bulan Januari. Kemudian ada juga libur nasional, banyak nih. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Jadi libur nasional juga masuk ke minggu tidak efektif. Kemudian ada PTS, penilaian tengah semester. Kemudian ada ujian sekolah atau tes kemampuan dasar ya. Ini di kolom biru ini itu juga minggu tidak efektif, tidak ada pembelajaran selama 1 minggu. Setelah itu ada UN. Ya. Ada UN juga di sini. Di UN itu yang mana ya? Ini ya yang ini nih yang putih ini ya, UN PKKM ya, UN atau PKKM di sini yang garis putih ini juga tidak efektif nih, libur biasanya tuh. Ya, tidak ada pembelajaran. Kemudian ada yang garis-garis ini adalah libur awal puasa. Nah, ini juga tidak efektif. Kemudian juga ada libur menjelang Idul Fitri. Nah, itu juga tidak ada pembelajaran biasanya. Kemudian ada UAS. Nih, PAS ya, penilaian akhir semester dan pembagian rapor terakhir. Oleh karena itu, kalau kita jabarkan, di minggu tidak efektif di semester 1, tadi ada libur semester, ada kegiatan awal masuk sekolah, ada libur nasional, ada PTS, ada PAS, ada pembagian rapor. Nah, ini berarti ada 6 minggu nih yang tidak efektifnya. Kemudian di semester 2, itu ada 9 minggu tidak efektifnya yang terdiri dari libur semester, libur nasional, tadi bahkan sampai 12 hari ya. Kemudian ada penilaian tengah semester, PTS, ada US 1 minggu, ada UN 1 minggu, bahkan lebih biasanya, tapi kita hitung 1 aja. Kemudian libur awal puasa, libur Idul Fitri, sebelum Idul Fitri ya. Itu juga libur 1 minggu biasanya. Kemudian ada penilaian akhir semester 1 minggu dan pembagian rapor. Nah, jadi ada 9 minggu kalau di semester 2 lebih banyak. Nah, langkah berikutnya, jadi kita sekarang udah tahu. Tadi minggu keseluruhan dalam tiap bulan di semester 1 ada 25, kemudian di semester 2 ada 24. Sekarang baru kita bisa hitung nih minggu efektifnya. Supaya dapat 19 minggu itu dari mana? Dari sini. Jadi minggu efektif itu cara menghitungnya adalah total minggu keseluruhan dalam tiap semester dikurangi minggu tidak efektif. Tadi total minggu keseluruhan di semester 1 ada 25 minggu dikurangi 6 minggu tidak efektif. Jumlahnya adalah 19 minggu. Kemudian di semester 2, total minggu keseluruhan dalam tiap semester 2 ada 24 dikurangi 9 minggu tidak efektif. Jumlahnya adalah 15 minggu. Nah, jadi kita ketemu ya. Ketemu jawaban yang ada di kalender pendidikan itu bahwa minggu efektif di semester 1 ada 19 minggu, sedangkan minggu efektif di semester 2 ada 15 minggu. Jadi cara menghitungnya seperti itu, supaya kita bisa tahu minggu efektif. Ya. Kemudian sekarang kita harus bisa juga menghitung jam efektif. Bagaimana cara menghitungnya? Kita harus tahu dulu berapa lama jam pelajaran bahasa Indonesia di SMP menurut kurikulum 2013. Nah, kemudian juga berapa lama jam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA menurut kurikulum 2013. Di SMP, bahasa Indonesia dalam 1 minggu dipelajari 6 jam pelajaran. Di SMA, bahasa Indonesia dalam 1 minggu dipelajari 4 jam pelajaran.
Nah, 1 jam itu tidak dihitung 1 jam yang sebenarnya, artinya 1 jam 60 menit, tetapi dalam jam pembelajaran, jam pelajaran. Nah, 1 jam pelajaran itu baik di SMP ataupun SMA itu sama, 45 menit berdasarkan kurikulum 2013 gitu ya. Jadi, bagaimana cara menghitung jam efektif selanjutnya? Nah, supaya kamu bisa mendapatkan jam efektif, nah maka kamu harus menghitung minggu efektif dikali jumlah jam per minggu. Kita lihat ya, SMP tadi bahasa Indonesia dipelajarinya 6 jam. Semester 1, minggu efektifnya tadi 19 minggu dikali 6 jam pelajaran. Jadi ada 114 jam di semester 1 untuk mempelajari bahasa Indonesia. Sedangkan di semester 2, minggu efektifnya itu 15 minggu dikali 6 jam pelajaran dalam 1 minggu ya. Di SMP didapat jumlahnya 90 jam. Jadi guru punya waktu 90 jam untuk mengajarkan materi-materi yang ada di semester 2. Jadi total keseluruhannya dalam 1 tahun pembelajaran bahasa Indonesia itu dipelajari di SMP ada 204 jam. Ini sudah dibagi antara semester 1 dan semester 2. Ditambah ya. Semester 1 114, kemudian semester 2 90, jadi totalnya ada 204 jam selama 1 tahun. Bagaimana di SMA? Di SMA sama ya, minggu efektifnya 19, hanya saja jam pelajarannya lebih sedikit dibandingkan dengan SMP. Yaitu kalau di SMA 4 jam dalam 1 minggu bahasa Indonesia dipelajari. Maka 19 minggu efektif dikali 4 jam per minggu sama dengan 76 jam. Bahasa Indonesia dipelajari selama 1 semester. Di semester 1 itu 76 jam, sedangkan di semester 2 15 minggu efektif dikali 4 jam sama dengan 60 jam. Jadi total keseluruhan selama 1 tahun bahasa Indonesia di SMA dipelajari sebanyak atau selama 136 jam. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kita aplikasikan alokasi waktu tersebut di dalam materi. Ibu ambil contoh salah satu materi kelas 7 SMP. Nah, di SMP itu selama 1 tahun dipelajari 16 materi. Ya, ada 16 materi di sana. Contohnya nih, materi yang pertama misalnya mengidentifikasi teks deskripsi itu diberikan waktu 1 kali 6 jam pelajaran. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya di silabus. Ya, silabus itu sudah turunan dari kurikulum. Jadi biasanya memang sudah dibuat, sudah ada. Ya, menentukan teks deskripsi 1 kali 6 jam pelajaran, jadi totalnya adalah 12 jam pelajaran dalam 1 materi. Ya, dalam 1 materi ada 12 jam pelajaran. Kita kalikan 12 jam pelajaran dikali 16 materi sama dengan 192 jam. Ya, jadi guru bahasa Indonesia bisa menghabiskan waktu sebanyak 192 jam selama 1 tahun untuk mempelajari 16 materi bahasa Indonesia. Nah, sementara total jam efektif tadi di kelas 7 adalah 204 jam. Kita kurangi 204 dikurangi 192 itu berapa? 204 dikurangi 192 itu adalah 12 jam. Ya, 12 jam. Jadi ada sisa jam kosong atau sisa jam cadangan selama 12 jam.
Nah, itu sisa tersebut bisa digunakan untuk ulangan harian. Karena tadi kan di kalender pendidikan atau Kaldik juga tidak ada ya ulangan harian. Nah, biasanya kalau guru mengadakan ulangan harian, otomatis hari itu dia tidak ada pembelajaran, tidak memberikan materi kepada siswa. Maka bagaimana caranya supaya guru juga bisa tetap memberikan ulangan harian, tetapi juga tidak mengacak-ngacak waktu gitu ya, yang sudah ditetapkan dan yang sudah disiapkan berdasarkan kalender pendidikan, maka ini tadi. Nah, ternyata dari 204 jam tersebut masih ada sisa jam cadangan sebanyak 12 jam. Ini bisa digunakan untuk ulangan harian. Kan ulangan harian itu tidak mesti satu materi langsung ulangan. Enggak, biasanya 3 materi baru ulangan, 3 materi baru ulangan, seperti itu. Jadi cukuplah 16 materi itu dibagi untuk ulangan harian berapa hari nih? Gitu, selama 12 berapa kali selama 12 jam ini untuk memanfaatkan sisa jam cadangan tersebut. Jadi itu adalah cara bagaimana mengaplikasikan alokasi waktu di dalam materi. Ini baru Ibu contohkan salah satu materi saja ya. Nanti setelah ini teman-teman akan bisa mengaplikasikan cara mengalokasikan waktu ke dalam program tahunan dan program semester. Nanti untuk mengisi program tahunan dan program semester itu juga harus dilihat di silabus. Jadi materi yang pertama itu harus dipelajari berapa jam, itu sudah ditulis di silabus. Ya, nih contoh silabus itu seperti ini. Nah, ini Ibu ambil contoh silabus SMP kelas 7. Di sana ada alokasi waktunya 6 jam katanya untuk materi apa? Materi yang pertama, ini dia. Teks deskripsi gitu. Jadi masing-masing materi itu dipelajari selama 6 jam pelajaran. Rata ya. Jadi ada 16 materi berarti masing-masing 6 jam pelajaran. 31 6 jam, 41 6 jam gitu aja. Gitu cara menghitungnya. Ya, jadi pedoman kita untuk menyusun dan mengaplikasikan alokasi waktu itu dari silabus ini. Oleh karena itu, silabus ini wajib dimiliki guru sebagai sarana untuk memudahkan pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian juga silabus ini juga bisa dijadikan pedoman dalam menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian juga merupakan penjabaran dari kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi, yaitu materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Ya, jadi ini silabusnya. Jadi teman-teman itu harus punya silabus sekarang. Download silabusnya. Silabus Bahasa Indonesia kurikulum 2013 untuk bisa memasukkan ke dalam program tahunan, program semester dan mengalokasikan waktunya nanti bisa lebih mudah. Jadi itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan hari ini mengenai cara menghitung alokasi waktu program semester dan program tahunan, kemudian nanti silabus tersebut dan alokasi waktu tersebut diintegrasikan ke dalam program tahunan dan program semester. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.